Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Semoga hari ini kita diberikan sumber kesehatan ya. Puji syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada hari ini saya bersama Pak Andri Noas dapat berkesempatan untuk memaparkan aksi nyata kami untuk memenuhi tugas berupa aksi nyata CGP atau calon guru penggerak angkatan 9, yaitu budaya positif keyakinan kelas. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke pemaparan materi pada hari ini. Jadi yang akan kita laksanakan hari ini adalah diseminasi aksi nyata budaya positif keyakinan kelas. Ya, sebelum kita lanjut, mari kita bermain peran dulu Bapak Ibu. Jadi silakan duduk berdua. Ya, kalau yang tidak ada pasangan, boleh Pak Andri mungkin membantu. Ya, Ibu atau tukar Pak, supaya sama-sama laki-laki atau namanya pasangan ya? Iya, kalau mau iya. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu satu berperan sebagai si A dan satu berperan sebagai si B. Boleh disepakati siapa yang jadi si A, siapa yang jadi si B ya? Ya, untuk si A tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Jadi si A membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda, entah itu uang, entah itu emas, pokoknya yang paling berharga ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, jadi membayangkan sesuatu yang ibu kepala atau bapak kepala itu adalah sesuatu yang paling berharga. Jadi jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah, mungkin seperti itu ya. Nah, tugas untuk yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si A. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari iming-iming uang agar bersedia membuka kepalan tangannya. Ya. Jadi bagaimana usahanya si B, bapak B ini atau ibu B untuk membuka kepalan tangan si A? Apakah bisa atau tidak? Ya, saya berikan waktu 10 menit. Kita mulai dari sekarang. Ya. Jadi bayangkan yang di kepala itu yang paling berharga, yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Genggam yang paling berharga. Genggam yang paling berharga. Ya, pokoknya apa yang terjadi nanti kita bahas bersama. Jadi tidak harus terbuka. Bisa menggelitik toh? Boleh. Boleh memarahi, boleh misalkan mengasih uang. Boleh meminta kesehatan 200 juta. Ya, jadi tugasnya si B bagaimana caranya supaya terbuka, dan tugasnya si A itu adalah barang yang paling berharga buat hidup Anda. Jadi kira-kira bisa ditukar dengan apapun atau tidak? Silakan. Bisa ditukar dengan apa? Bisa ditukar dengan ini. Sama kasih uang. Ya, sudah? Sudah? Ya. Oke, saya berikan kesempatan siapa yang kira-kira mau membahas si A dan si B-nya. Pak Brenggi, boleh? Pak Brenggi dan Pak Rizal. Siapa tadi yang si A? Pak Rizal.
Pak Rizal si A. Iya. Tadi terbuka tidak Pak? Tangannya? Tidak. Tidak. Oke. Dan saya bertanya untuk mengambil ini. Saya tanya sama Pak Rizal dulu. Kenapa sampai Bapak tidak membuka kepala tangan Bapak? Ya tentuan kok, karena itu sangat berharga bagi saya gitu. Sangat berharga ya. Jadi Bapak tidak akan membuka walaupun sempat apa tadi Pak? Dikritikin atau Kritik. ya dikritik. Tidak sempat dimarah Pak ya? Tidak dirayu-rayu. Oh iya, dikasih uang 200 juta ya? Ini yang 100. Iya, Pak Franky tadi sudah berusaha semaksimal mungkin Pak ya, sampai tangannya badan terbuka, tapi tidak bisa terbuka. Kalau semaksimal mungkin tidak, cuma memang tidak bisa. Memang tidak bisa. Iya. Iya, oke. Memang tidak bisa. Oke. Saya ambil sampel lagi satu dari ibu-ibu, Ibu Tio dengan Ibu Siti. Siapa yang si A tadi? Si A Ibu Siti ya. Kenapa tadi terbuka tidak Bu? Tidak terbuka ya. Kenapa tidak Ibu buka? Tidak. Dia ada kasih. Kalau misalnya dikasih uang harus dibuka Bu ya. Iya. Iya. Berarti ada kemungkinan dibuka Bu ya. Kalau ya, oke. Jadi kemungkinan dibuka kalau kira-kira sesuatu itu harganya lebih besar atau lebih sepadan Bu ya. Iya, oke. Ya, jadi dalam hal ini kita membahas tentang kontrol dari siswa dan murid. Jadi sejatinya adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Betul tidak? Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita suruh, kalau memang dia tidak mau, pasti dia tidak mau melakukannya. Bahkan ada yang lari ya. Ya. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini maksudnya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi biasanya kita dalam hal memberikan nasihat ataupun memberikan masukan kepada murid, kita biasa mengkritik mereka. Dan itu sebenarnya adalah membuat mereka merasa bahwa mereka itu buruk. Jadi mereka berpikir bahwa saya ini tidak berhasil atau saya adalah orang-orang yang gagal. Jadi tidak ada tertanam dalam dirinya bahwa saya ini harus berubah. Jadi kalau kita kritik mereka, kita membuat mereka merasa bersalah, justru malah membuat mereka merasa down, bukan malah merasa termotivasi. Ya, itu yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau kita memberikan effort berupa mungkin hadiah atau sesuatu yang bisa membuat dia merasa termotivasi, entah hadiah, entah pujian atau apa, dan itu sebenarnya tidak efektif untuk membuat anak termotivasi, tetapi hanya dalam jangka waktu tertentu. Bisa jadi 1 atau 2 hari, kemudian setelah itu mereka ketergantungan pada kita. Jadi pada saat kita tidak memberikan effort, memberikan hadiah, mereka tidak termotivasi untuk melakukannya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kebanyakan bahwa orang dewasa yang percaya bahwa apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Namun hal ini tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi sama. Jadi kalau kita biasa kalau sebagai kakak atau sebagai orang tua kan ya, selalu menyuruh, selalu memaksa bahwa ini harus begini, harus begini. Jadi itu kadang tidak bagus untuk motivasi kepercayaan diri anak. Jadi mungkin hanya sementara, setelah itu mereka ketergantungan. Jadi pada saat kita tidak memberikan motivasi, tidak memberikan suatu paksaan, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya mungkin seperti itu. Jadi itu tadi kenapa sampai tangan yang dikepal tidak dapat
dibuka. Jadi itu tergantung pada yang mempunyai kontrol sendiri-sendiri ya. Jadi kalau Ibu Siti tidak membuka, ya tidak akan terbuka. Walaupun Ibu Tio sudah memaksa sekuat tenaga. Sama dari Pak Rijal juga ya. Apakah tadi ada yang terbuka tangannya? Tidak ada ya. Ya, jadi kontrol itu berasal dari dalam diri sendiri. Ya. Jadi kita berlanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia sebenarnya itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini termasuk sandang, pangan, papan ya. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita pasti akan merasa nyaman, akan merasa senang kalau di lingkungan kita ada kasih sayang dan rasa diterima. Betul Bapak Ibu ya? Sama kayak Ibu Eva yang baru kemarin mungkin karena sudah ada rasa kasih sayang mungkin di sini yang didapatkan dan rasa diterima, jadi nyaman Bu ya. Ya, yang ketiga adalah kebebasan. Jadi kita harus memberikan kebebasan kepada setiap siswa. Dalam artian dia biasanya membutuhkan ruang-ruang untuk berpendapat dan kita harus memberikan hal tersebut. Kemudian kesenangan. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa siswa kita masih punya ruang untuk memiliki kesenangan tersendiri dalam hal bermain. Jadi kalau dalam kelas mungkin ada siswanya bermain, ya mohon dimaklumi karena itu memang kodratnya mereka masih bermain sampai dia mungkin menikah atau mungkin mempunyai anak ya. Karena selama mereka masih dikatakan siswa atau anak-anak pasti kodrat dalam hatinya adalah bermain. Kemudian yang kelima adalah penguasaan. Jadi biasanya ada siswa yang memiliki power atau mereka ingin di kalau biasanya kayak yang suka aktif seperti itu kan kita biasanya ini anak terlalu aktif. Jadi sebenarnya itu adalah mereka butuh sebuah pengakuan bahwa dia itu bisa seperti ini dan itu adalah merupakan aset buat dirinya. Jadi kalau dia pada saat dia sudah aktif kalau tidak ada dukungan baik dari guru atau teman-temannya, justru itu adalah malah membuat dirinya jadi tidak percaya diri. Jadi itu 5 kebutuhan dasar yang sejatinya harus terpenuhi sebelum kita mengajar kepada anak didik kita. Jadi usahakan kelima ini kita harus penuhi dulu ke dalam diri anak-anak. Ya. Sekarang kita masuk di apa itu motivasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan apa itu motivasi, saya ingin mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain atau bahkan dari diri sendiri. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapat hadiah mungkin, atau bahkan hanya sekedar agar tidak ditegur? Ada ya? Ada. Ya. Itu alamiah dari manusia. Ya. Menurut teori Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang sering kita lakukan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin datang tidak terlambat supaya tidak dihukum ya, Pak Prengki ya. Yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Karena siswa yang seperti itu. Jadi dia aktif tapi hanya sekedar ingin mendapat imbalan atau nilai dari sang guru. Nah, yang seharusnya adalah untuk motivasi itu harus ada yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi sejatinya itu harus
timbul dari dalam diri, di mana dia dapat menghargai dirinya sendiri sehingga dia dapat menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita tidak bisa memotivasi orang lain kalau dalam dirinya tidak timbul motivasi dalam dirinya. Oke. Selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ada siswa yang bermasalah di kelas atau di sekolah. Adakah yang bersedia menjawab? Ya, silakan Pak Romi. Yang dilakukan menanyakan dengan siswa ini apa masalah. Tentu setiap siswa berbeda-beda permasalahan. Hal dasar yang perlu kita tahu adalah permasalahan setiap siswa untuk merubah siswa itu sendiri. Oke, berarti dilakukan penjajakan Pak ya. Jadi diwawancarai kenapa sampai dia bisa berbuat salah. Ya, satu lagi mungkin dari Ibu Marfa. Apa yang kira-kira Ibu lakukan ketika ada siswa yang bermasalah di kelas atau di sekolah? Apakah dicubit langsung? Ya, silakan Bu. Jujur. Ya mungkin yang pertama-tama kalau mungkin yang saya lakukan itu saya cuma biasa bertanya apa penyebabnya sehingga kamu melakukan hal demikian. Misalnya apa tidak suka dengan ibu atau tidak suka dengan mata pelajarannya ibu, atau misalnya ada masalah pemicu lain yang sehingga menyebabkan dia misalnya bolos. Itu saja. Berarti kurang lebih sama Bu ya. Jadi ada penjajakan wawancara kira-kira kenapa sampai Anda melakukan hal tersebut. Ya, pertanyaan kedua, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah melakukan hal tersebut? Apakah senang atau termotivasi atau dan lain sebagainya? Silakan Pak Franky. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mendapatkan hal tersebut? Mungkin kalau Pak Franky pada saat sedang bermasalah, Jujur. Jujur. Itu ada tim penilai baik. Kalau yang saya rasakan, yang pertama ada rasa lega, maksudnya terus bisa ketahui apa yang menjadi masalahnya. Kemudian ada juga rasa kayak marah, rasa juga ada yang rasa memarah dan sebagainya, karena mungkin mengetahui hal yang mereka lakukan kenapa sampai begitu. Itu ada senangnya, ada marahnya. iya, kalau marah mungkin kan pada saat dia melakukan hal tersebut marah. Setelah marah Bapak apakan? Cubit. Ya, setelah Bapak cubit kira-kira apa yang Bapak rasakan? Disikat. Tidak apa-apa. Setelah Bapak cubit kira-kira apa yang Bapak rasakan? Apakah senang atau merasa bersalah atau takut atau sedih atau nyesel? Lebih banyak lega. Lebih banyak juga. Iya, Karena tapi mendisiplinkan Pak ya. Iya, tapi kadang-kadang merasa bersalah juga. Iya, Tapi karena kan lega. iya, sepakat dengan Pak Bray. Karena kan kita melakukan hal tersebut tujuannya adalah mendisiplinkan anak. Ya mungkin refleks karena mungkin sudah ulang-ulang kali melakukan, jadi entah cubit, entah pukul dan lain sebagainya. Ya tanpa sadarinya. Yang jelas tujuan kita adalah sebenarnya baik, yaitu mendisiplinkan mereka ya. Ya, ini ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi biasanya kalau hukuman kan hanya dalam bentuk peraturan, ya. Kemudian konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bertemu konsekuensi dibuat oleh pihak guru
atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi mungkin biasanya kalau tidak kerja tugas, cabut rumput dan lain sebagainya. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut teori Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seharusnya dan sebaiknya Bapak Ibu dalam melakukan penanganan pada siswa yang memiliki masalah, kita melakukan restitusi. Jadi kita melakukan kolaborasi bersama murid. Ya tadi itu melakukan penjajakan mungkin dari pertama kenapa saya melakukan hal tersebut, apa yang membuat kamu melakukan hal tersebut, dan kira-kira bagus tidak yang kamu lakukan. Setelah itu baru kita kembalikan ke dalam diri mereka. Kira-kira untuk masalahnya kamu itu apa yang dapat kamu cari solusi. Jadi kita sebagai guru memandu atau membantu mereka untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi kita memberikan mereka kedewasaan. Jadi setelah mereka mengakui mereka salah, mereka kita giring atau mereka kita pandu untuk mencari kira-kira solusi apa yang bisa kalian temukan. Jadi kita mengajarkan mereka untuk bersifat dewasa untuk dapat bertanggung jawab dalam masalah mereka sendiri. Ya, tapi ini kira-kira susah dilakukan Pak ya. Apalagi kalau yang sudah terus-terusan. Ya. Ya, ini tabel untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu masuk ke dalam identitas gagal. Hukuman masuk ke dalam identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi masuk ke dalam identitas sukses. Jadi konsekuensi masih bisa kita gunakan, yang paling bagus restitusi. Jadi hukuman itu mengakibatkan perilaku pasif agresif yang meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya itu tadi. Jadi kalau dia tidak takut tidak akan berjalan. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus seperti ini. Murid atau anak akan membenci peraturan karena mereka tidak tahu aturan itu dibuat untuk apa. Kemudian konsekuensi mengajarkan pada anak penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya dalam waktu sementara mereka sadar, setelah itu ya dibuat kembali. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Ya, jadi kalau konsekuensi biasanya harus selalu dipantau oleh gurunya. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih ya. Jadi kita berikan kesadaran kepada mereka. Apa peraturan yang harus kamu lakukan? Kemudian bagaimana kamu melakukannya? Kemudian murid dan anak akan menghormati peraturan. Jadi kalau ada konsekuensi mereka menghormati. Ya. Kemudian restitusi. Jadi kalau restitusi masalah dapat terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena tadi kita arahkan mereka untuk mencari solusi untuk permasalahannya sendiri. Kemudian yang ketiga fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian apa yang kami yakini. Jadi berkaitan dengan apa yang mereka yakini tentang hal-hal yang berbau budaya positif. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita tanyakan kembali ke mereka, kira-kira apa yang mereka bisa lakukan. Yang jadi masalah kalau siswanya tidak tahu apa yang mereka harus lakukan setelah itu. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Dan terakhir murid akan meyakini keyakinan kelasnya. Ya. Ya, untuk selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Pak Andri Noah. Saya kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan Pak, saya akan melanjutkan materi karena
presentasi kita kali ini akan dipaparkan 2 orang. Jadi yang pertama tadi Pak Rudi, kemudian saya. Nah, tadi Bapak Ibu Guru sudah memahami tentang apa itu hukuman, kemudian apa itu konsekuensi dan restitusi. Jadi masing-masing 3 jenis ini memiliki tujuan yang berbeda-beda seperti yang tadi sudah Pak Rudi paparkan. Nah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saat ini kita akan masuk pada poin tentang apa itu keyakinan kelas. Seperti tadi di awal bahwa diseminasi kita kali ini akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk memulai materi tentang keyakinan kelas ini, saya ingin memberikan 1 pertanyaan atau 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi Bapak Ibu Guru, bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas ini mempunyai perbedaan. Kemudian yang kedua, mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Jadi arah daripada keyakinan kelas ini adalah membentuk satu budaya positif. Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah, untuk membentuk suatu budaya positif tentu berawal dari keyakinan kelas yang efektif. Artinya keyakinan kelas ini tentu harus mampu kita laksanakan secara maksimal, sehingga kemudian dia bermuara pada budaya positif yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Guru, kita lanjut. Ini adalah sebuah ilustrasi tentang sebuah keyakinan. Jadi ini baru sebuah keyakinan yang arahnya kita akan mencoba memahami apa itu keyakinan kelas. Nah, yang pertama, mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini adalah salah satu ilustrasi atau pertanyaan yang mencoba menggali tentang keyakinan atau tujuan. Tentu jawaban kita secara bersama-sama adalah untuk keselamatan. Kalau dulu mungkin ada dia bilang untuk supaya tidak ditilang. Dan kalau di simpang raya mungkin sepakat keselamatan karena jalan raya baru diaspal. Kemungkinan gaspol dan kira-kira ya kalau jatuh itu yang terjadi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini juga sama. Keyakinan kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Apalagi kemarin ada COVID, kalau tidak pakai masker berarti uji nyali. Mau sampai di mana ini kabel? Tapi semua pakai masker dengan keyakinan ini adalah kesehatan menangkal virus. Nah, Bapak Ibu, ini adalah merupakan ilustrasi tentang bagaimana sebuah peraturan itu dibuat karena ada keyakinan yang ingin kita laksanakan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini harus dibuat yang kemudian menimbulkan keyakinan kelas bahwa ketika saya mau laksanakan ini ada tujuannya, ada semacam keyakinan yang bahwa memang saya melakukan ini bukan sebagai sebuah peraturan tetapi
ada nilai-nilai kebaikan yang akan kita dapatkan secara otomatis ketika kita mau melaksanakan keyakinan ini. Seperti tadi misalnya memakai helm, tidak perlu lagi disuruh. Memang sadar Pak, panas ini kalau jatuh di aspal silakan 12. Oh ini ada COVID, dia mau pakai masker, TTP doa kemarin tidak bertanggal COVID, dia bilang bertanggal nepo. Nah, ini juga termasuk keyakinan-keyakinan yang harus ada, sehingga pakai helm, pakai masker. Nah, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Itu yang tadi saya bilang bahwa peraturan ini dibuat supaya mereka mau melaksanakan tentu harus ada nilai-nilai yang mereka yakini. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi Bapak Ibu, seringkali memang ada sekolah yang membuat peraturan, tetapi tujuan atau keyakinan ini tidak sampai kepada siswanya. Mereka hanya sekedar mengikuti tanpa mengetahui, oh sebenarnya ini tujuannya. Oh kenapa ini jangan datang terlambat, harus ada aturannya. Orang tiap tahun orang lewat pagar. Oh kenapa rambut harus rapi, orang tiap tahu ya mereka gondrong. Nah ini perlunya sebuah keyakinan kelas, bukan hanya sekedar peraturan kelas, tetapi lebih kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Ya tadi ini, karena kita akan mencari nilai-nilai keyakinan yang dengan sendirinya dipahami oleh para murid-murid, sehingga dalam menjalankan ini mereka dengan secara sadar melaksanakan keyakinan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Jadi dia apa saja yang memang kita mampu sepakati bersama, ya silakan dimasukkan. Daripada peraturan yang lebih rinci dan konkretnya, keyakinan kelas ini dia lebih simpel daripada peraturan sekolah. Kalau mungkin peraturan sekolah atau tata tertib dilarang lambat masuk di kelas apa? Masuk sekolah 7:05 misalnya. Ini peraturan. Kalau keyakinan kelas tidak, dia bersifat abstrak. Mungkin bisa saja tertulis tidak terlambat. Nanti dicari terlambat ini yang jam berapa dikatakan terlambat. Oh 7:05 so terlambat, masuk di WA ini. Sehingga secara sadar, bahkan mungkin sedikit takut, ya orang harus berupaya 7:05 so harus di sekolah. Bagi yang bukan piket, kalau yang piket yang mana harus ada. Nah ini perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Dia bersifat abstrak, bebas, tergantung kesepakatan. Dan kalau macam di sini, ya saya mau tanya, apa yang akan kita sepakati? Pak Ketut bilang, kalau mau suara jangan baribu, jangan kacau, berarti tulis. Itu keyakinannya kita. Jadi dia bersifat bebas. Kalau tata tertib kan dia rinci, mulai dari pakaian, jam masuk, berapa senti rambut. Dia abstrak, bebas, terserah semua yang di kelas. Nah, semua yang di kelas lagi ini. Keyakinan kelas itu akan berbeda-beda setiap kelas berdasarkan keyakinan masing-masing. Keyakinan kelas IPA tidak mungkin sama dengan keyakinan kelas IPS. Oke, lanjut. Keyakinan kelas berupa pernyataan nilai-nilai kebajikan universal.
Ini yang tadi saya bilang. Mungkin ada yang menyepakati tidak terlambat Pak Uge, tidak terlambat, disiplin. Nah, itu berarti nilai kebajikannya adalah di disiplin. Apalagi? Saling menghargai dan lain sebagainya. Kita lanjut. Pernyataan keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, di sini yang kadang-kadang kita orang keliru. Membahasakannya harus dengan bahasa positif. Misalnya, tidak datang terlambat. Dalam keyakinan kelas maka harus dibahasakan datang tepat waktu. Tidak boleh gondrong. Berarti mungkin dibahasakan rambut selalu rapi. Atau pakaian dilarang di luar. Mungkin berarti berpakaian dengan rapi. Tidak boleh memukul teman. Berarti harus saling menghargai atau menyayangi dan lain sebagainya. Mencintai boleh juga. Jangan pakai hati karena zamannya PHP. Oke. Jadi dalam bentuk positif, peraturan ini dibahasakan dengan bahasa-bahasa positif. Nah, ini dia contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif. Artinya, ya kalau positif, bagaimana itu positif? Ya, bisa sedikit buat tampil taman. Positif. Senantiasa menjadi diri yang terbaik, memberikan kemampuan secara maksimal. Kalau belajar dia belajar, kalau istirahat dia istirahat, kalau sembahyang dia sembahyang. Tiada belajar dia di kantin. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Tidak mencuri mungkin. Kalau dalam aturan kelas dilarang mencuri. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, ini rajin belajar, kerjakan tugas bertanggung jawab, menjaga lingkungan sekolah. Jadi ini berarti membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang mantan pada tempatnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Disiplin terhadap waktu, saling menghargai dan menyayangi. Boleh Pak bilang tadi boleh mencintai, tapi jangan pakai hati. Kemudian jujur dan percaya diri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas akan membuahkan satu hasil yang tampak, yang kelihatan. Oh, bahwa ini dia kemudian sudah menerapkan keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Kalau dia datang 7.15, ya bisa. Coba aja itu. Berarti kalau tampak seperti itu, berarti dia tidak melaksanakan keyakinan kelas. Jadi yang biru ini, inilah tampak-tampak orang-orang yang sudah melaksanakan keyakinan kelas. Kalau yang masih merah, misalnya memang masih perlu direstitusi. Kalau Pak materi tadi berarti direstitusi, dicari. Kenapa Anda datang terlambat? Kalau saya masih dibangun makanan sapi. Jam berapa Anda ambil? Jam 7 Muhammad. Ini jam 5 dia sopi ambil tuh. Kali itu ini adalah penampakan sifat atau sikap-sikap murid-murid yang sudah melaksanakan keyakinan kelas. Tentu apa yang ada di sini harus sesuai dengan yang ini atau yang ini, sehingga pada akhirnya ketika semua sudah terlaksana dengan baik, maka keyakinan-keyakinan ini akan terlaksana secara berulang-ulang, berkelanjutan. Nah, orang bilang kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi kebudayaan. Saya kira cukup sekian pemaparan saya tentang keyakinan kelas.
kesempatan ini saya kembalikan kepada Pak Rudi selaku ketua tim kami di CGP Semarang itu. Terima kasih. Sebagai buka, nomor sebelah. Kita itu karena tadi belum dibuat keyakinan kelas, nah kita salah. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Untuk sesi selanjutnya kita tanya jawab, jadi mungkin ada atau diskusi. Jadi saya di sini bukan sebagai penjawab, mungkin kita bisa sama-sama mendiskusikan kira-kira dari paparan saya tadi apa yang mungkin bisa kita diskusikan bersama untuk kemajuan sekolah kita ini. Ya, saya persilakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, mulai dari budaya, kontrol 5 posisi kontrol tadi. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Romi. Mumpung waktu ini masih ada. Iya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kita tanya berkaitan bagaimana caranya membuat keyakinan berkaitan tentang kebersihan, karena memang kendala kita di sekolah ini kan salah satunya adalah tentang kebersihan. Nah, mungkin apa solusi untuk membuat siswa itu menjadi yakin untuk melakukan kebersihan? Ya, untuk keyakinan saya persilakan ke Pak En untuk menjawab. Oke, jadi karena keyakinan ya tadi lagi kita harus buat kesepakatan. Karena keyakinan ini dibentuk dari diawali dengan kesepakatan. Jadi karena tadi di sini ada dua. Jadi sebenarnya bukan cuma keyakinan kelas, kalau orang mau lebih luas lagi, ada yang namanya keyakinan sekolah. Nah, berarti dalam keyakinan sekolah ini kita harus membentuk satu kesepakatan. Mungkin bagaimana supaya sampah ini bisa berkurang, berarti seluruh warga sekolah harus masuk dan terlibat dalam keyakinan sekolah, baik kantin, siswa, guru. Kantin mungkin dengan kesepakatannya tidak akan menjual makanan-makanan yang bisa menimbulkan misalnya sampah berlebihan. Kemudian murid-murid juga harus diedukasi bagaimana supaya membuang sampah pada tempatnya. Tentu fasilitas juga tempat sampah harus ada. Yang sini tempat sampah, sana ada tempat sampah yang satu, memang capek. Betul. Nah, keyakinan ini dibentuklah. Tentu saya bertanya, kalau untuk Dewan Guru supaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan cara apa kira-kira? Bersihkan. Pikir siswa ini, aduh. Dimulai dari diri dulu. Berarti kita harus tertib membuang sampah pada tempatnya. Membuang puntung rokok di Bagiannya rokok, membuang puntung rokok di jangan di pot bunga. Jadi keyakinan ini harus dibangun dulu dengan, kalau dia bersifat sekolah berarti dengan seluruh warga sekolah, komite, kantin, siswa, guru, tata usaha, bahkan orang tua bisa saja terlibat. Jadi keyakinan dulu ini kita buat sehingga pada akhirnya mampu
dilaksanakan yang namanya kebersinan. Tentu Bapak Ibu bertanya apa bedanya dengan peraturan? Sama-sama peraturan. Tapi di dalam konsep keyakinan kelas ini dia memberikan dulu kesadaran, dibentuk dulu ini kesadaran. Macam tadi, kira-kira mau pakai helm ini untuk apa? Jangan cuma harus menggunakan helm. Oh, kalau kita lebih fungsi menggunakan helm apa ini? Lebih baik saya buka. Tapi kalau kita itu ada pengaspalan banyak pasir, mau gampang jatuh, kalau jatuh pecah kepala dan jadi lari. Oh, iya sama si muda. Harus pakai helm dan ada apa-apa. Begitu juga dengan ini sampah. Kalau sampah dibuang sembarangan, ini ada tamu dari luar dari timur. Ini sekolah itu tempat pembuangan sampah. Oh, iya jangan. Orang juga pernapasan terganggu kalau banyak sampah. Nah, keyakinan ini harus kemudian dibentuk. Barangkali itu Pak Ron. Terima kasih atas jawaban. Di untuk pertanyaan selanjutnya disilakan. Ibu sekarang perempuan. Kali ini. Sini tuh ada hubungan konsekuensi dan restitusi. Ini sama dengan aturan dengan 40 menit. 15 menit lagi. keyakinan kelas. Silakan Bu Eva. Yang sudah bertanya boleh makan. Sudah. Apa ada reward sama apa? Tidak apa. Silakan Bu Eva. Silahkan. Oh, sudah diserahkan. Berdaftar dipersilakan. Oke. Saya mengenai hukuman. Nah, mungkin ada teman-teman lain yang bisa memberikan apa yang harus kita lakukan pada saat menghadapi anak siswa yang sering kali kita tegur. Misalnya kayak bolos. Dia sering bolos sama pelajaran kita. Sudah kita tegur, sudah kita panggil wawancara seperti tadi yang dijelaskan tadi, masih juga dia seperti itu. Oh, tidak kayak ini. Panggil lagi kedua kali, panggil kedua kali seperti itu juga sampai saatnya guru tersebut tidak ada orang lain, saya sendiri. Sampai saya jenuh. Kalau pribadi saya tidak mau memukul karena saya takut dia bisa saya. Jadi mungkin ada teman-teman atau Pak Ludi yang mau menjelaskan hukuman apa yang harus kita berikan ke anak tersebut agar bisa anak tersebut bisa jeda, Tambahan. Oh, tambahan saya kira. Baik, terima kasih kesempatannya. Yang saya mau tanyakan Pak, berarti keyakinan kelas itu merupakan peraturan, hanya saja perbedaannya peraturan itu dibuat setelah ada sosialisasi tentang manfaat itu. Seperti itu kira-kira Pak, atau nanti mungkin yang saya paham seperti itu. Nah, tentu ini akan ketika dia terpisah, maka seperti yang dicontohkan tadi, misal keyakinan kelas itu tidak perlu rinci, sementara peraturan biasanya lebih rinci. Kalau dia tidak rinci, maka dampaknya akan terjadi multitafsir, Pak. Kan seperti itu. Misal keyakinan kelas tadi tidak boleh datang terlambat, tidak ditentukan datang terlambat jam berapa. Ternyata kita harus mencari tahu datang terlambat itu jam berapa. Berarti ketika kita mencari tahu
apakah informasi untuk kita tahu itu dari peraturan? Kalau seperti itu pemahamannya, berarti peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Jadi pertanyaan saya itu ada dua. Yang pertama, apakah keyakinan dan peraturan itu satu kesatuan yang sama, atau keyakinan dengan peraturan itu kesatuan yang berbeda? Jadi keyakinannya itu diberikan ketika dia masih bentuk universal, untuk konkretnya lihat di peraturan. Kira-kira seperti itu. Karena itu akan berdampak seperti tadi juga akan hukuman. Hukuman juga tentu kita harus ada batasan-batasan dari peraturannya. Jangan sampai hukuman yang kita berikan ini tidak ada standar peraturannya. Karena itu akan berdampak nanti akan datang 90 orang tua siswa datang ke sekolah. Ketika peraturannya tidak dilakukan. Jadi poin saya tadi saya masih belum paham juga peraturan dengan keyakinan ini satu kesatuan atau berbeda. Sederhananya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Ari dan Ibu Eva. Saya coba menjawab dari Ibu Eva tadi ya. Jadi kita sama-sama diskusi. Jadi sesuai dengan yang kami dapatkan pada saat materi kemarin program guru penggerak. Jadi ibu-ibu ini sekedar ibu dan bapak sekedar edukasi. Sebenarnya kita di dalam guru penggerak itu tidak sepenuhnya ada fasilitator yang memberikan materi. Jadi 50% itu fasilitator memberikan materi, 50% kita belajar sendiri. Jadi beda kalau kayak PPG mungkin atau pelatihan itu full semuanya dari fasilitator. Tapi kalau guru penggerak itu 50-50. Jadi 50 kita belajar sendiri, jadi ada materinya kita memang full belajar sendiri. Kemudian setelah itu baru ada fasilitator yang masuk. Fasilitator paling hanya sekitar 1,5 jam. Kalau materinya banyak berarti kan tidak bisa secara rinci dibahas. Menurut pemahaman saya, kalau misalkan kasusnya Ibu Eva tadi, apabila ada siswa yang sudah berulang-ulang kali diadakan restitusi, Bu ya, jadi sudah dipanggil, sudah ditanya, sudah dinasihatin, masih seperti itu. Ya, jadi menurut pemahaman saya bahwa dalam restitusi itu kita tidak bisa melakukan 1 dan 2 kali. Jadi kita harus melakukan secara terus-menerus sampai siswa tersebut timbul dalam dirinya kesadaran diri. Jadi keyakinan kelas ini dapat terwujud atau dapat terlaksana kalau ke dalam diri siswa tersebut ada keyakinan diri dalam dirinya. Jadi kalau tidak ada keyakinan diri yang dia yakini untuk dapat melakukan sesuatu yang berbau positif atau berbudaya positif, akan sulit untuk dilakukan. Jadi kita sebagai guru harus secara kontinu terus-menerus memberikan restitusi kepada mereka, kepada siswa tersebut. Mungkin karena 1 kali masih pengaruh teman, kedua kali mungkin masih mau tapi masih malu. Nah mungkin yang ketiga atau yang keempat baru bisa. Jadi kita sebagai guru memang berat. Kalau saya pelajari ke dalam guru penggerak ini, memang kita tugasnya sangat berat, di mana kita harus dapat mengajar dengan baik dan juga harus bisa melihat segala sesuatu sifat siswa. Jadi kita harus bisa mengaku dan melayani semua siswa. Jadi entah itu yang bandel sekalipun kita harus bisa mengayomi. Bagaimana cara kita untuk bisa supaya dia ini jadi siswa yang sukses di kemudian hari. Iya, itu. Jadi kuncinya itu. Jadi kita sebagai guru harus selalu continue untuk melakukan hal tersebut. Untuk pertanyaan Pak Rijal, jadi saya sedikit buat ya. Jadi untuk keyakinan dan peraturan itu berbeda, Pak. Jadi peraturan yang seperti tadi Pak Hani katakan bahwa dia bersifat mengatur atau mengekang. Jadi dalam artian kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh A, tidak bisa B. Sementara kalau keyakinan kelas kita harus memunculkan kesadaran diri dalam diri kita. Setelah itu baru kita bisa melakukan apa yang kita lakukan. Nah ini
sedikit sebenarnya di sini ada materinya yang Pak Dirga nanti kalau misalkan tidak boleh datang terlambat, berarti harus datang jam berapa. Nah itu tampak di sini. Jadi sebenarnya di sini ada tabel tampak seperti, ada tabel Y, ada tabel T. Cuman saya tidak masukkan. Dan saya pikir dia jadi ditampak seperti itu, disitulah dirincikan. Jadi misalkan harus datang tepat waktu. Nah tampak seperti itu, datang tepat waktunya jam berapa? Iya. Kemudian ada tampak seperti apa? Terdengar ya? Ada terdengar. Kalau terdengar mungkin berbicara kotor mungkin atau sebagainya, itu harus berbicara yang sopan. Jadi dia ada penjabarannya di kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi memang berbeda antara peraturan dan keyakinan. Jadi kalau peraturan diartikan bahwa dia adalah bentuk akan menghasilkan budaya yang negatif karena dia hanya tidak boleh begini, tidak boleh begini. Jadi secara tidak langsung itu mengajarkan kepada mereka tidak boleh terlambat, tidak boleh datang ke sekolah pakai sendal, tidak boleh datang ke sekolah compang camping dan sebagainya. Jadi kalau ada keyakinan kelas, di situ mereka akan timbul dalam dirinya kesadaran diri. Ya, saya berikan kepada untuk menambahkan. Baik, terima kasih. Jadi saya menambahkan bahwa yang betul tadi bahwa antara tata tertib dengan keyakinan itu berbeda. Karena di dalam keyakinan kelas itu kita akan menemukan nilai-nilai yang secara langsung dimuat di dalam keyakinan. Misalnya tanggung jawab, kejujuran, kesadaran, disiplin, kenyamanan. Misalnya ini nilai disiplin bisa tergambar seperti datang tepat waktu, atau keyakinan kelasnya dibuat itu tadi datang tepat waktu. Barangkali yang ingin saya bisa sampaikan yang jelas bahwa memang berbeda, tetapi seperti tadi jangan sampai memang dia karena tadi bersifat abstraknya kemudian ini tepat waktunya ini jam berapa tidak ditahu. Nah ini makanya memang tetap ada penegasan daripada keyakinan kelas itu tadi dibuat. Hanya saja keyakinan ini dia bersifat sedikit santai. Baru bahasanya memang bernada positif. Datang tepat waktu. Pada saat kita tertibkan terlambat karena ada bahasa itu. Kenapa harus dia bernada positif? Karena keyakinan kelas ini tujuannya adalah ingin menciptakan budaya positif seperti tadi judul di awal, diseminasi budaya positif yang dimulai dari keyakinan kelas. Jadi budaya positif ini sebenarnya banyak, tetapi kami ini memilih keyakinan kelas. Tapi bukan cuma itu, nanti ada juga beberapa kegiatan yang bisa menggambarkan budaya positif, kerja bakti, kolaborasi, itu termasuk juga budaya positif. Demikian. Bisa lagi Bapak Ibu, sudah waktu 2 menit. Cukup. Kalau saya bicara itu banyak lagi. Banyak lagi. Usah itu materi nanti. Lebar nanti muncul ya. Iya, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa memunculkan budaya positif agar nantinya menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan misalkan yang untuk wali-wali kelas mungkin sudah bisa, iya. Nah, ini kan hal-hal baik juga ya. Jadi dibuat di dalam kelasnya kira-kira dimulai dari keyakinan kelas dulu lah. Siapa tahu nanti dari keyakinan kelas kita bisa menunjukkan menjadi keyakinan sekolah. Jadi yang paling urgent itu yang tadi seperti Pak Romi katakan bahwa sampah. Memang sampah ini sangat fatal di sekolah kita. Jadi satu dilarang, satu lagi yang apalagi ada keluar dari mulutnya siswa kadang, Pak, mana lo gurunya juga ada yang begini, gurunya juga ada yang begitu.
jadi susah. Siswa kadang menjadikan kita sebagai kambing hitam, entah itu jelek atau tidak, ya yang jelas seperti itu. Jadi kalau ditegur sama Pak Romi, dibilangnya ini Pak begini, ditegur sama saya dibilang ini Pak begini. Jadi sama-sama kita mengamalkan ini. Jadi lewat keyakinan kelas, mudah-mudahan akan tercipta keyakinan sekolah dan menjadikan budaya positif di sekolah kita ini. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya paparkan. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan karena di sini saya bukan menggurui, jadi saya hanya memenuhi tugas untuk calon guru penggerak. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya dan Pak Hen undur diri. Untuk atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.